Kita kembali di Academic Vlog, dan di video singkat kali ini, saya akan membahas satu pertanyaan yang seringkali diterima oleh teman-teman yang mengirimkan artikelnya ke sebuah jurnal, yaitu, kenapa tulisan ini tidak kritis gitu ya? Sehingga tema yang akan kita bahas di video ini adalah being critical in academic writing. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi kritis dalam sebuah tulisan? Oke, ada 4 kriteria yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menilai apakah tulisan kita kritis atau tidak. Yang pertama, tulisan kita tidak kritis ketika kita hanya memberikan deskripsi atau ringkasan saja. So, not descriptive. Okay. Harusnya ketika kita ingin menghasilkan tulisan yang kritis, kita tidak boleh hanya menyajikan deskripsi atau ringkasan saja. It's more than that. Harus lebih dari itu. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah kita kritis di dalam tulisan ketika kita berani untuk memberikan, we pose questions, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bertanya tentang klaim-klaim yang diajukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, gitu ya. Jadi, being critical means not submissive. Menjadi kritis artinya tidak submissive, hanya sekedar mengikuti apa yang disampaikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga kritis adalah lawan dari itu ya. Menjadi kritis adalah tidak mengikuti, take for granted, tidak hanya sekedar mengikuti argumen yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, tapi we pose questions, tapi kita mempertanyakan apakah klaimnya benar, apakah kemudian data pendukungnya cukup, evidence-nya cukup, nah, that sort of thing. Yang ketiga, being critical means being balanced. Tapi menjadi kritis itu tidak hanya sekedar mencari yang jelek saja, tapi menjadi kritis artinya memberikan penilaian yang berimbang. Jadi presenting fair judgment, memberikan penilaian yang berimbang, bisa menemukan yang baik yang mana, yang kurang yang mana yang merupakan kekuatan dari klaim ini, gitu ya, dari penelitian sebelumnya, yang mana yang merupakan kekurangan dari penelitian sebelumnya. So, fair judgments. Nah, yang terakhir yang lebih penting lagi adalah being critical means being able to propose views or arguments. Menjadi kritis itu artinya kita mampu untuk memberikan pandangan kita dan argumen kita di dalam tulisan. Tentu saja dengan disertai evidence ya, disertai dengan dukungan data, dukungan informasi yang kemudian bisa menguatkan views dan argumen kita, klaim kita di situ. Jadi ada 4 hal itu yang menunjukkan bahwa tulisan kita itu kritis gitu ya. 1, tulisannya tidak deskriptif atau tidak hanya menyajikan ringkasan. Yang kedua, tidak submissive, hanya sekedar mengikuti klaim-klaim dari penulis sebelumnya, tanpa pose questions, tanpa mempertanyakan klaimnya seperti apa, datanya cukup atau tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, being balanced, kritis artinya menyajikan kajian yang berimbang, gitu. And then the last is, kita kritis di dalam tulisan ketika tulisan kita memuat views and arguments, memuat ide kita, memuat pandangan kita tentang suatu permasalahan, dan tentu saja harus disajikan dengan evidence atau data yang cukup. Jadi itu video singkat kali ini tentang being critical in academic writing. Kita ketemu lagi di topik yang lain terkait dengan research and publications. Thank you.